Ya, gagasan Mas Dul tadi tentang perlunya mengkaji kegagalan-kegagalan pergerakan memang satu ide yang bagus ya, dalam pengertian mungkin masalahnya bukan soal emak-emak di sini. Memang itu success story dari aksi bukan 1212, 411. Karena itu yang betul-betul murni genuine people power ala Indonesia. Jadi mama itu bukan dalam arti dia tidak mau politik atau nggak peduli itu. Arti mereka itu enggan jadi aktivis. Tapi bukan berarti nggak punya kepedulian politik. Saya tahu persis anatomi dari 411 itu ada guru. Memang ada yang murni ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga pun orang yang update gitu, yang kelas menengah ke atas. Iya, menengah atas atau bahkan menengah ya, yang terdidik lah. Dan punya komitmen, ada yang berpegiat UMKM, ada yang memang pegiat di tarbiyah, dakwah dan kajian macam-macam. Jadi emak-emak itu kan waktu itu karena sekedar untuk menyederhanakan profiling memang yang kemudian jadi tulang punggung. Nah, tapi success story itu kemudian diteruskan dengan spirit yang udah beda. Dia hanya melembagakan emak-emak itu. Jadi dalam konteks profiling itu udah kelihatan. Yang pada perkembangan ini banyak aktivis-aktivis yang kebetulan sudah emak-emak. Nah itu kan beda. Kalau yang itu dari mama. Memang karena didorong oleh ya lepas blundernya Ahok ya. Dia lupa kalau bicara Al-Maidah 51 itu bukan soal ideologis keislaman, bukan spiritual. Dia disentuh di aspek bukan baperan, tapi memang di aspek urat saraf dari rasa. Dan itu ada yang terjabar kebetulan di ayat 51 Al-Maidah itu. Jadi itu gerakan itu kultural, spiritual, dan itu yang memang khas Indonesia baru efektif. Nah, spontanitas intuitif gerakannya itu, nggak mikir hitung rugi, nggak mikir ini ada proyek atau enggak. Iya betul-betul bottom up. Nah, harusnya itu menjadi sumber inspirasi, bukan ditiru. Karena tantangannya kan beda. Nah, ketika itu sudah selesai urusan Ahok, apalagi terus Anies Sandi dengan segala kekurangan kelebihan itu menjadi bentuk dari jabaran dari antitesa kepada Ahok, itu sudah selesai. Nah, masalahnya adalah kalau kembali ke laptop, ke persoalan ini kan krisis keterwakilan di parlemen, MPR, DPR, bahkan juga yang kemudian ada di eksekutif. Karena kalau kita perhatikan yang kenapa kemudian itu tadi yang Mas Bintang katakan bahwa reformasi pasca Soeharto juga hampir sama aja, karena tidak kontras skema, bahkan tidak membayangkan konstelasi geografis di Eropa dan Amerika yang kemudian kelompok sosialis kayak Partai Buruh Inggris sekalipun itu udah dikooptasi oleh watak neoliberalisme sejak Tony Blair itu. Apalagi waktu Margaret Thatcher. Nah, di Amerika sejak Ronald Reagan. Itu neoliberalisme itu menjabarkan kemudian persenyawaan antara swasta, perbankan dan pemerintahan atau birokrasi sebagai satu kesatuan yang kemudian, nah ini watak imperialisme seperti di era klasik zaman Belanda beberapa abad yang lalu itu, ekspansi modal itu mengharuskan ada daya dukung politik, imperium politik yang sama kuatnya, dan lintas negara. Nah itu kemudian momentum di Indonesia pas Harto turun, ironisnya dan tragisnya itu pintu masuk justru. Coba perhatikan urusan BPPN ya. Tergambar betul urusan mengurus pilotnya perusahaan segala macam hanya ditangani oleh Citibank Amerika dan Standard Chartered Bank Inggris. Jadi dua negara Anglo-Saxon yang tadi sudah digambarkan sedikit banyak oleh Pak Amir Hamzah tadi tentang bahwa ini ada derivatnya. Jadi ini baru di aspek yang sebetulnya sangat hilir ya, di aspek peralihan tatanan ekonomi dari Harto ke reformasi. Tapi yang menarik kemudian pemilu pertama itu menjadi dasar untuk malah menguatkan
hajatan ini kan perlu dikuatkan dari sistem. Nah, kita terjebak pada apa-apa yang antitesa Soeharto jelek. Nah, itu akhirnya apa? Multi partai. Wah iya, dulu kan serba fusi partai, bahkan setengahnya partai tunggal bertopengkan Golkar. Oh iya, multi partai, nggak mikir skemanya. Bahwa keterwakilan ini nanti yang diuntungkan keterwakilan bukan oligarki awalnya, plutokrasi. Jadi kelompok pemodal uang yang menyadari secara sadar perlu kawin-mawin dengan imperium politik. Siapapun mereka, di luar negeri maupun di sini. Nah, itu yang kebetulan mewarnai sistem multipartai 99 itu yang berlangsung sampai hari ini gitu. Nah, otomatis partai, politik perekrutan, undang-undang perekrutan parpol dan sebagainya tidak memberi ruang atau malah mungkin menangkal ya. Kayak pawang hujan itu, yang harusnya hujan di pawang tetap panas. Jadi orang-orang terbaik bangsa tidak pernah bisa masuk melalui parpol yang biasanya kalau orang politik dituntutnya apa? Kreatif, inovatif, kritis. Yang muncul adalah political apparatchik gitu. Aparatus politik yang mengharamkan kreativitas, ide-ide baru, apalagi inovasi, hal-hal yang nggak kepikir menjadi dasar itu. Baik dalam merevisi undang-undang yang tidak pro rakyat, apalagi menginisiasi undang-undang baru yang jelas-jelas harus pro rakyat. Maka yang terjadi objek semua undang-undang kelistrikan nomor 20, walaupun awal terus kemudian dianulir menjadi nomor 30 oleh MK, tapi kemudian SBYJK memprolegnaskan kembali dan isinya itu 100% dengan Undang-Undang nomor 20 yang sudah dibatalkan oleh MK itu tadi. Nah, Undang-Undang Migas sudah jelas merobohkan Pertamina sebagai kekuatan ketahanan migas hulu hilir, dipecah menjadi 3. BPH Migas Hilir, Petral sebagai importir, ini aja sudah dengan dasar ideologi khas Washington Consensus neoliberal ya. Import itu lebih bagus daripada swasembada. Itu dibalik itu ideologinya. Jadi bukan keterdesakan kebutuhan karena kurang terpaksa beli dari luar, enggak, tapi dijadikan patokan. Jadi dilembagakanlah importir itu yang notabene pada dasarnya adalah broker menjadi Petral waktu itu kan. Nah, yang ketiga BPH ini SKK Migas. Itu yang main di hulu, yang menentukan deal-deal dengan The Seven Sister kayak ConocoPhillips, kayak Dutch Royal Shell misalnya gitu kan, dan sebagai Unokal dan sebagainya. Itu yang deal-deal itu SKK Migas di level skema hulu. Nah, dengan kata lain, keterwakilan dari elemen-elemen rakyat yang seharusnya diperjuangkan nggak hanya buruh tani saja, tapi semua elemen, semua kelas yang punya basis yang menuntut adanya perjuangan ekonomi atas dasar 3 tadi ya, nasionalisme anti kolonial kerakyatan, sosialisme ala Indonesia, dan aspirasi religius yang melekat dengan atau bersenyawa dengan masing-masing daerah, itu tidak terwakili semua, baik di DPD maupun di parpol. Nah, konteks tadi, kembali ke Mas Dul tadi, kalau bicara tentang kegagalan belajarnya bagaimana, ini yang ironis, dalam menyusun pemberdayaan gerakan rakyat itu tidak pertama tidak punya kontras skema yang dengan dasar akar masalah yang mau kita hadapi ini. Kedua, dia tidak menyusun visi kelas. Bukan soal emak-emaknya aja atau dia harus gender kayak laki perempuan, enggak. Saya bukan dalam konteks yang seperti itu. Tapi nggak ada visi kelas, dan itu emak-emak salah satunya aja. Yang tidak enggak. Visi kelas itu bukan berarti kita jadi Marxis mendukung buruh tani, enggak. Karena Soekarno pun kan dulu tidak setuju dengan konteks bahwa kita bukan proletar, bukan negara industri kok. Tapi ketika beliau menggambarkan Marxisme, itu kan lintas kelas. Artinya gini loh, bukan hanya tani, buruh, even you yang buruh tani pun, lu sebetulnya bukan buruh, lu punya alat produksi sendiri, lu punya pacul, punya tanah, walaupun 2 petak, ya kan? Terus dokter, dia punya alat praktek, tukang sate, tukang bakso punya pikulannya, punya, itu kan modalitas, itu aset, you adalah aset pemilik aset produksi, you bukan alat produksi, gitu. Nah itu kan kelas juga. Nah itu yang kemudian
Kalau Bung Karno memang konteksnya karena beliau yang punya ini ya marxisme, tapi nggak persis harus pakai dalam skim itu. Tapi kita harus sadari, sekarang pun sama. Orang-orang yang sebetulnya bukan buruh, even you gaji 15 juta, kalau besok you dipecat bagaimana? Karena you nggak ada power. Itu juga bagian dari orang-orang yang sebenarnya dia punya kekuatan, bukan alat produksi, tapi karena dia berhadapan dengan seperti juga di jajahan klasik itu, kekuatan-kekuatan kapitalisme global yang menjelma jadi anak kandungnya imperialisme dan kolonialisme, membuat walaupun kita pemilik modal, tapi hanya sekedar bisa nyambung hidup. Karena yang punya sawah 2-3 petak itu hanya bisa buat makan sebulan misalnya gitu kan, sampai panen berikutnya. Nah itu segala macam. Selebihnya ada tengkulak, ada apa, itu pun hanya agen-agen perpanjangan dari kapitalisme. Nah hal-hal seperti itu. Tapi kan nggak hanya di ekonomi, maksud saya gitu loh. Di keagamaan, di apa harus ada dengan kesadaran menjabarkan 3 tadi, nasionalisme kerakyatan berbasis apa namanya anti kolonial, dan anti kolonial itu jelas mau nggak mau ke sosialisme. Terlepas itu kita nggak boleh bebek ke negara lain ya. Tapi kan diri kita dengan kita menyebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya alam bawah sadar kolektif kita itu sosialis, bukan kapitalis. Itu nggak bisa ditawar itu kalau itu. Karena kalau itu udah pasti kayak sekarang ini. Kenapa Pancasila kok nggak aplikatif? Ya tanah suburnya itu liberalisme, individualisme, kapitalisme. Ya bagaimana mau tumbuh? Pohon sawo tapi diharapkan tumbuh di padang pasir Arab Saudi, kan nggak mungkin. Itu yang terjadi sekarang. Nah jadi tanah topografi ini juga harus kita kondisikan. Nah gerakan rakyat, baik emak-emak atau bukan, harus ada visi itu tadi. Nah disesuaikan kemudian dengan natur dan kultur karakter masing-masing elemen. Kalau yang namanya emak-emak, saya katakan ya, kalau memang mau serius, bukan sekedar ngumpul-ngumpulin emak terus marah-marah, terus turun ke jalan, turunkan Jokowi. Di mana core kekuatannya? Pendidikan. Emak-emak itu di pendidikan. Ya bikin dong cara-cara apa? Atau di bidang-bidang yang lebih ke logistik. Ingat zaman pergerakan dulu namanya dapur umum, ya ibu-ibu. Apa bedanya mama? Saya itu Laskar. Laskar. Itu kan bukan sekedar masak-memasak. Di situ ada persoalan menenun jaringan. Menenun apa namanya? Berbagai komponen. Bukan sekedar jahit-menjahit, tapi menenun yang kemudian itu menjadi satu, bukan persatuan, tapi kesatuan. Satu gerak kesatuan usaha, kan namanya itu gotong royong. Nah itu pergerakan kalau dari situ akan kuat. Dengan demikian, apa yang kemudian nanti diperhitungkan oleh kekuasaan dari ini? Keterwakilan gerakan kita sebagai gerakan rakyat itu, gerakan masyarakat jelas. Selama ini kan baru buruh, tani yang udah jelas-jelas itu memang organized movement. Tapi di gerak-gerak lain, ini kan juga kelas-kelas tertindas, bukan hanya di tani dan buruh gitu. Di elemen kelas menengah yang kerja di Sudirman, 9 to 5, itu kan jelas-jelas nasibnya sangat tergantung kebaikan dari kaum kapitalis atau plutokrasi yang menguasai segitiga emas. Gitu. Nah itu yang saya kira perlu ditekankan, dan karena itu apa yang dikatakan ini, belajar bukan hanya sekedar berkeluh kesah kegagalan, tapi menangkap hikmah sehingga bisa menjadi satu inspirasi. Yang pada intinya saya mau katakan terakhir adalah tekanan kita sebagai pergerakan itu harus KIK, kreatif, inovatif, baru kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam merdeka.